Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan lab 10.2.7 dengan judul Using Wheelchart to Examine UDP DNS Capture. Ya, di sini ada ilustrasi topologinya, internet, default gateway, dan virtual machine-nya. Bisa dilihat di sini skenario-nya. Lalu kemudian alat yang diperlukan yaitu workstation, virtual machine, dan internet dan akses internet. Oke, yang part pertama di sini kamu diminta untuk membuka CyberOps workstation untuk make IP address of your VM virtual network atau NIC. Oke, dari sini sudah terlihat description dan settingannya. Oke, langkah pertama kita diminta untuk men-setting network atau jaringannya dengan langkah matching setting select the adapter 1 bridge adapter. Di sini attach to-nya banyak ya, ada banyak. Nah, kita disuruh milihnya yang bridge adapter. Oke kan? Sebentar. Lalu selanjutnya kita ke KMB diminta untuk membuka terminal, enter in config information of you don't have. Jadi kita ketikkan if config yang tertera di sini. Tapi kita kan belum memiliki alamat di jaringan lokal. Jadi kita ketikkan ini terlebih dahulu. Sudo lalu kita enter. Sudo password analysis. Ini passwordnya CyberOps. Nah, kalau sudah passwordnya benar, bukan seperti ini. Selanjutnya kita ketikkan if config. Lalu enter. Nah, di sini bisa terlihat add internal port enter cat in the initial file. Nah, kita sudah minta ini lagi. Kita copy saja. Get etc resolve enter. Nah, di sini terlihat name servernya dan IP
Selanjutnya yang langkah yang D, gateway. Kita nanti minta ngeliat gateway-nya. Gateway-nya di sini terlihat 92.168.43. Di sini terdapat note alamat IP address dan default gateway IP address seringkali sama, terutama di jaringan kecil. Namun dalam jaringan bisnis alamatnya kemungkinan besar akan berbeda. Selanjutnya yang part yang kedua. Use Wireshark to capture DNS queries and response. Jadi di part kedua ini kita akan men-setup Wireshark dari and respond paket. Ini akan menunjukkan penggunaan protokol transport saat berkomunikasi dengan server DNS. Jadi yang pertama, kita ke terminal. Lalu di sini diperintahkan Wireshark N. Di perangkat saya ini tidak bisa menggunakan Wireshark N, dan jadi saya menggunakan sudo Wireshark GTK. Nah, di sini diminta passwordnya yaitu CyberOp. Kita bukakan saja. Ini oke. Nah, lalu tampilan seperti ini. Oke, langkah selanjutnya adalah in the users window, select double tap and panel SD from this interface list. Nah, kita ke sini. Sini lalu klik start.
Tadi itu dianya pencet capture, terus interface. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Lalu langkah selanjutnya, open the web browser and navigate www.google.com. Jadi kita buka, lalu kita ke web browser. Lalu kita ketikkan www. Nah, sudah tampil dan terhubung. Selanjutnya kita klik stop your jadi ketika sudah, lalu kita klik stop. Nah, lalu selanjutnya kita ke part 3, analyze capture DNS or UDP package. Di part 3 ini kita akan memeriksa paket UDP yang dihasilkan saat berkomunikasi dengan server DNS. Untuk alamat IP www.google.com. Jadi step yang pertama, filter DNS packet. Jadi di sini kita klik DNS, lalu klik play. Nah, di sini akan muncul semua tampilan yang protokol DNS-nya. If you don't see new address, after DNS filter okay, close the website. Jadi kalau kita tidak melihat hasil apapun, kalau DNS-nya karena di sini kita sudah berhasil menentukan DNS, jadi tidak usah kita ke google.com untuk browsernya. Selanjutnya, lalu yang ke B, in the packet list pane of the main window, locate the packet include standard query and www. Jadi panel bagian atas itu kita menyertakan standar query dan www.google.com seperti itu.
Nah, standar query-nya itu ini. Jadi yang AAA nah ini lalu selanjutnya ke step kedua, examine the files in a DNS query packet. Jadi, the protocol field cycles in gray or display in the packet data span of the main window. Jadi, di panel bidang protokol ini untuk menampilkan yang warna abu-abu. Jadi, yang A ini pertama detail frame at 7 bytes of data on the wire base. Pada baris pertama ini di panel paket 429 74 base pada kabel. Nah, ini juga byte-nya, 74 byte. Lalu yang bagian B, the Ethernet to LAN display the source displays the source MAC address display from the default to customers. UDP header on the port field sells port destination port length and checksum. Each file in a UDP header is only 16 bits as displayed below. Jadi di sini ini memiliki 16 bits. Klik the arrow next to the diagram. Kita klik datagram protocol view.
Kita lihat. Jadi di sini terdapat source port 45135. Destination portnya 53, linknya 40. Checksumnya ini unverified. Lalu kemudian ini ya, nama. Selanjutnya untuk data query DNS 32. Lalu the checksum is used to determine the integrity of the UDP header after it has traveled the internet. Jadi di checksum ini digunakan untuk menentukan integritas UDP setelah melintasi internet. Header UDP memiliki overhead yang rendah karena UDP tidak memiliki jabat tangan 3 arah. Is the source IP address? Ada pertanyaan nih. Apakah alamat IP sumber sama dengan alamat IP yang lokal, IP isi lokal di bagian 1? Jawabannya iya. Lalu yang kedua, jadi apakah alamat IP address sama dengan gateway tempat 1? Jawabannya tidak, karena default gateway-nya 192.168.8.1 dan DNS-nya server 8.8.4.4. Selanjutnya ke step 3. Examine the field in a DNS response packet. Jadi, periksa bidang dalam paket DNS. Jadi pada langkah ini itu kita akan paket respon DNS ini menggunakan paket UDP. Di contoh ini kita menggunakan DNS paketnya itu pakai frame 488. Nah, kita lanjut ke bagian B. In the examine frame DNS, alamat sumbernya itu adalah gateway dan destination MAC address. Jadi, sumbernya itu dari gateway default dan alamat tujuannya adalah VM. Lalu yang C, notice the source and destination. Jadi, apa alasan
IP tujuan, jawabannya akan bervariasi karena dalam contohnya tujuannya adalah 192.168.8.10. Lalu, what is the source IP address? Apa alamat IP sumber? Jawabannya bervariasi karena contohnya 8.8.4.4. What happened to the rules of source and destination? Jadi ada apa dengan VM? Dengan 7 dengan FM itu membagi peran mereka. Jawabannya itu the DFM DNS server have reset DNS query and response packet. Nah, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.